Pernahkah kamu merasa bahwa seseorang yang kamu sukai seperti sedang memainkan perasaanmu? Bukan dalam arti yang jahat atau manipulatif, tapi lebih seperti dia sengaja memberi sinyal-sinyal yang membingungkan. Hari ini dia terlihat dekat dan manis sekali, tapi esok harinya dingin seperti es di kutub selatan. Kadang dia perhatian, kadang dia seperti tidak mengenalmu sama sekali. Dan kamu pun mulai bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya dia serius nggak sih sama aku? Atau lebih parah lagi, jangan-jangan dia cuma ngetes perasaanku aja. Pertanyaan semacam ini bisa bikin kamu overthinking setiap malam. Kamu mulai menganalisis ulang setiap pesan yang dia kirim. Kamu mencoba membaca ulang ekspresi wajahnya saat ngobrol. Kamu jadi penasaran, apakah ini hanya sikap biasa? Atau justru bagian dari semacam ujian tak terlihat? Dan ketika perasaanmu mulai tumbuh makin dalam, rasa penasaran itu berubah menjadi kecemasan. Kamu takut menjadi korban dari permainan hati. Kamu khawatir terlalu jauh berharap pada seseorang yang sebenarnya hanya ingin tahu seberapa dalam kamu suka padanya. Sikap orang yang sedang ngetes perasaan kita itu seringkali samar. Tidak terang-terangan, tapi juga tidak sepenuhnya tersembunyi. Dan karena cinta itu melibatkan emosi yang rumit, seringkali kita justru salah membaca sinyal. Kita menganggap sikapnya sebagai bentuk kasih sayang, padahal bisa jadi itu hanyalah cara dia melihat seberapa kuat komitmenmu. Atau sebaliknya, kita mengira dia tidak tertarik, padahal sebenarnya dia sedang memancing reaksi kita. Makanya penting sekali untuk mengenali tanda-tanda bahwa seseorang sedang menguji perasaan kita. Bukan untuk curiga, bukan untuk menuduh, tapi agar kamu bisa lebih tenang. Agar kamu bisa melangkah dengan hati-hati, tanpa harus terseret terlalu jauh ke dalam hubungan yang ternyata belum jelas arahnya. Dan yang paling penting, supaya kamu tidak tertipu oleh ilusi cinta sepihak yang hanya kamu yang rasakan, sementara dia hanya ingin memastikan posisi hatimu. Tanda pertama yang paling umum, dan seringkali tidak kita sadari, adalah saat dia sengaja membuat kamu cemburu. Bayangkan ini, kamu sedang dekat dengan seseorang. Kalian sering ngobrol, saling bercanda, bahkan mulai tukar cerita pribadi. Tapi suatu hari, dia mulai sering menceritakan orang lain kepadamu. Bukan keluarga, tapi lawan jenis. Dia bilang dia habis jalan bareng temannya yang cantik atau ganteng. Atau dia sengaja memamerkan bahwa ada banyak yang suka padanya. Mungkin dia menunjukkan DM dari orang lain. Atau bahkan dia terang-terangan bilang bahwa ada seseorang yang lagi mendekatinya, dan dia belum tahu harus bersikap bagaimana. Di momen seperti itu, kamu merasa terpicu. Hatimu terasa panas. Tapi anehnya, dia justru tampak menikmati reaksimu. Dia tidak menghindar saat kamu mulai sensitif. Justru terkadang dia tersenyum kecil, seolah sedang mengamati ekspresimu. Kalau kamu pernah mengalami ini, besar kemungkinan dia sedang ngetes perasaanmu. Karena cemburu itu adalah indikator yang kuat. Ketika seseorang merasa cemburu, berarti ada perasaan yang cukup dalam di situ. Dan orang yang ingin tahu seberapa besar rasa suka kamu padanya, seringkali akan mencoba memancing rasa cemburu itu. Dia ingin melihat, apakah kamu hanya sekadar nyaman ngobrol, atau benar-benar menyimpan perasaan lebih. Tapi hati-hati, ujian seperti ini bisa menjadi permainan yang berbahaya. Karena kalau kamu terlalu terpancing dan langsung marah, dia bisa saja menuduhmu baper. Tapi kalau kamu terlalu cuek, dia mungkin berpikir kamu memang tidak tertarik. Dan inilah jebakan dari permainan emosi. Kamu ditaruh di tengah dilema yang membingungkan. Apapun reaksi kamu, bisa dimaknai berbeda. Dan itu bisa bikin kamu jadi ragu dengan dirimu sendiri. Sebenarnya, membuat orang lain cemburu bukanlah cara yang sehat untuk menguji cinta. Tapi karena manusia itu seringkali tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan perasaannya secara langsung, maka mereka menggunakan cara-cara tidak langsung yang justru bisa menyakiti. Ada yang bilang, kalau kita benar-benar suka pada seseorang, kita harus jujur. Tapi tidak semua orang punya keberanian itu. Ada yang lebih memilih untuk mengamati dari kejauhan. Ada yang ingin memastikan bahwa dia tidak akan ditolak atau hanya menjadi pelarian. Dan karena itu, dia mengatur skenario kecil untuk melihat bagaimana kamu bereaksi saat dia dekat dengan orang lain. Yang membuat situasi ini makin rumit adalah, kadang mereka melakukannya bukan karena niat buruk, tapi karena rasa takut. Takut ditolak, takut berharap sendirian,
takut membuka hati lalu akhirnya terluka. Maka cara paling aman menurut mereka adalah memancing reaksi kamu. Jika kamu terlihat cemburu, itu tanda bahwa kamu peduli. Kalau kamu tidak bereaksi sama sekali, maka mereka mungkin akan mundur pelan-pelan. Bukan karena tidak suka, tapi karena merasa tidak dianggap. Kalau kamu berada di posisi ini, hal yang penting untuk dilakukan adalah tetap tenang. Jangan langsung bereaksi berlebihan. Amati dulu polanya. Apakah dia hanya sekali dua kali menyebut orang lain? Atau ini sudah jadi kebiasaan? Apakah dia benar-benar terlihat dekat dengan orang itu? Atau hanya sebatas cerita yang sebenarnya tidak penting? Apakah dia menunggu reaksimu? Atau dia bercerita tanpa peduli bagaimana perasaanmu? Dari situ kamu bisa mulai membaca maksud sebenarnya. Dan kalau kamu sudah cukup yakin bahwa dia sengaja memancing cemburu, kamu bisa memilih sikap yang bijak. Bukan dengan marah, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu sadar akan permainan itu, namun kamu tidak ingin masuk ke dalamnya. Karena cinta yang sehat bukan tentang saling memancing emosi, tapi saling jujur dan saling terbuka. Tapi tentu saja, tidak semua orang siap untuk jujur. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk berkata, "Aku suka kamu." Karena itu, permainan seperti ini akan terus terjadi. Dan kamu perlu mengenali tandanya, supaya kamu tidak terjebak terlalu jauh dalam hubungan yang belum jelas arahnya. Tanda kedua bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia sengaja menciptakan jarak secara tiba-tiba. Awalnya, kalian terasa sangat dekat. Komunikasi lancar. Obrolan mengalir. Kadang-kadang, dalam sehari, kalian bisa saling bertukar pesan dari pagi sampai malam. Dan kamu mulai terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan ketika kamu bangun pagi, hal pertama yang kamu pikirkan adalah apakah dia sudah mengirim pesan. Tapi kemudian, semuanya berubah. Dia mulai jarang membalas. Kadang hilang seharian. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Dan ketika kamu yang memulai obrolan, balasannya dingin, pendek. Sekadar membalas, bukan membangun percakapan. Kamu mulai panik. Bertanya-tanya apa yang salah. Kamu scroll lagi percakapan sebelumnya, mencoba mencari celah. Apakah ada kata-kata kamu yang menyinggung? Atau mungkin kamu terlalu agresif? Terlalu menunjukkan rasa suka? Tapi tidak ada yang tampak mencurigakan. Semua terasa biasa. Namun tetap saja, sikapnya berubah. Dan perubahan itu terasa menyakitkan. Karena kamu sudah terlanjur nyaman dengan perhatian yang dulu ia berikan. Ini adalah salah satu cara klasik dalam menguji perasaan seseorang. Setelah memberi kehangatan, dia menarik diri dan menunggu. Menunggu untuk melihat, apakah kamu akan mengejarnya? Apakah kamu akan bertanya, "Kamu kenapa?" Atau, "Kok tiba-tiba dingin?" Atau, "Aku bilang sesuatu yang salah ya?" Respons kamu terhadap perubahan ini adalah hal yang ingin dia lihat. Jika kamu diam saja, dia mungkin akan menyimpulkan bahwa kamu tidak terlalu peduli. Tapi kalau kamu langsung panik dan merasa kehilangan, dia akan tahu bahwa kehadirannya benar-benar berarti buatmu. Dan disitulah dia merasa punya kendali atas hubungan kalian. Metode seperti ini tidak selalu disengaja untuk menyakiti, tapi seringkali muncul dari ketidakpastian. Ketika seseorang ragu, apakah dia akan melanjutkan hubungan ini, atau mundur pelan-pelan, maka dia akan menciptakan jeda. Sebuah ruang kosong. Untuk melihat, apakah kamu akan mengisi ruang itu dengan rasa peduli, atau membiarkannya tetap kosong. Masalahnya adalah, permainan tarik ulur seperti ini bisa melukai orang yang benar-benar tulus. Karena ketika seseorang sudah mulai menyayangi, kehilangan perhatian dari orang yang disukainya bisa terasa seperti kehilangan pijakan. Dan jika situasi ini terjadi berulang kali, maka kamu bisa merasa lelah secara emosional. Banyak orang tidak sadar bahwa sikap seperti ini termasuk dalam bentuk manipulasi emosional ringan. Karena seseorang sedang mencoba mengendalikan emosi orang lain melalui perubahan sikapnya sendiri. Hari ini hangat, besok dingin. Hari ini perhatian, besok seolah tidak mengenal. Ini bukan lagi tentang spontanitas, tapi tentang strategi yang bisa membuatmu terus bertanya-tanya dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah racun yang pelan-pelan menghancurkan kepercayaan diri. Ada kalanya seseorang menarik diri bukan karena ingin ngetes kamu,
Tapi karena sedang punya masalah pribadi, sedang sibuk, atau sedang butuh ruang untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi kamu bisa membedakannya dari cara dia menarik diri. Kalau dia benar-benar menghargai kamu, dia akan tetap memberitahu meski hanya dengan kalimat sederhana. Maaf ya, aku lagi banyak pikiran. Atau, aku butuh waktu sebentar, bukan karena kamu. Kalimat-kalimat singkat seperti itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia tetap peduli meskipun sedang menjauh. Tapi kalau dia menghilang begitu saja, tanpa penjelasan, lalu muncul kembali seolah tidak terjadi apa-apa, lalu menghilang lagi, dan muncul lagi, maka besar kemungkinan dia sedang memainkan ritme emosimu. Dan yang paling sering terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya harapan palsu. Karena setiap kali dia kembali, kamu merasa bahagia. Kamu berpikir mungkin dia hanya sedang sibuk. Atau mungkin dia mulai sadar bahwa kamu berharga. Dan kamu pun kembali membuka hati. Padahal, pola ini bisa terulang lagi. Jadi bagaimana sebaiknya menyikapi situasi seperti ini? Pertama, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Ketika seseorang menarik diri, itu tidak selalu berarti kamu melakukan kesalahan. Bisa jadi, memang ada maksud tersembunyi di balik sikapnya. Dan kamu perlu waktu untuk mengamati, bukan langsung menyalahkan dirimu sendiri. Kedua, jangan buru-buru mengejar. Memberi ruang itu penting, bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk dirimu sendiri. Karena jika kamu langsung menunjukkan kecemasan yang berlebihan, dia mungkin merasa bahwa kamu terlalu bergantung. Dan orang yang merasa terlalu dikejar kadang justru semakin menjauh. Yang ketiga, amati konsistensinya. Orang yang benar-benar serius tidak akan membuatmu merasa seperti sedang main petak umpet dengan perasaannya. Dia tidak akan menciptakan jarak hanya untuk melihat reaksimu. Tapi dia akan berusaha tetap hadir, meski dengan cara yang sederhana. Dan yang terakhir, jika kamu merasa lelah karena terus-menerus ditebak dan diuji, mungkin inilah waktunya untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apakah hubungan seperti ini layak untuk diperjuangkan? Karena cinta seharusnya membuat kita tumbuh, bukan membuat kita ragu terhadap diri kita sendiri. Tidak semua ujian cinta itu buruk. Tapi jika ujian itu membuatmu kehilangan arah, kehilangan kendali, dan kehilangan harga diri, maka mungkin itu bukan cinta yang kamu cari. Karena cinta yang sehat tidak bermain tarik ulur. Dia hadir dengan kejelasan. Dia tidak membuatmu bingung dengan sikapnya. Dia tidak membuatmu merasa harus terus membuktikan bahwa kamu layak untuk dicintai. Dan jika seseorang benar-benar menyayangimu, dia tidak akan menciptakan jarak hanya untuk melihat seberapa jauh kamu akan mengejarnya. Tanda ketiga bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia sering bertanya hal-hal yang terlihat biasa, tapi sebenarnya sangat menggali emosimu. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak langsung seperti, "Kamu suka aku gak?" Atau, "Kalau aku jadian sama orang lain, kamu cemburu gak?" Mereka tidak sefrontal itu. Justru seringkali pertanyaannya tersamar dalam bentuk percakapan sehari-hari. Tapi di balik kata-kata yang tampak ringan itu, sebenarnya dia sedang menyelidiki kedalaman hatimu. Contohnya begini. Suatu hari dia bertanya, "Kalau kamu punya pacar, kamu tipe yang posesif gak sih?" Atau, "Kalau orang yang kamu suka dekat sama orang lain, kamu bakal gimana?" Atau bahkan, "Menurutmu, teman dekat bisa gak sih berubah jadi pacar?" Sekilas, pertanyaan seperti itu terdengar netral. Seolah hanya bagian dari obrolan biasa. Tapi jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya dia sedang mengarahkanmu untuk mengungkapkan perasaan secara tidak langsung. Dan lebih dari itu, dia sedang mengamati reaksimu. Bukan hanya jawabanmu, tapi ekspresimu saat menjawab. Apakah kamu gugup? Apakah kamu tiba-tiba jadi serius? Atau kamu malah menghindar? Semua reaksi itu menjadi petunjuk baginya. Petunjuk untuk membaca, apakah kamu punya rasa terhadapnya atau tidak. Yang lebih menarik adalah, kadang dia mengulang pertanyaan serupa dalam bentuk berbeda, di waktu yang berbeda pula. Tujuannya adalah untuk melihat apakah jawabannya konsisten. Karena bagi orang yang sedang ngetes, inkonsistensi bisa menjadi sinyal bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Misalnya hari ini kamu bilang kamu nggak cemburuan, tapi minggu depan kamu justru baper saat dia cerita soal teman dekatnya.
maka dia akan mulai berpikir, jangan-jangan dia sebenarnya suka aku, tapi gak mau ngaku. Dan disitulah dia merasa berhasil mengorek sedikit isi hatimu. Yang perlu kamu pahami adalah, orang yang bertanya hal-hal emosional secara berulang seperti itu bukan sedang iseng. Tapi mereka punya agenda batin. Mereka ingin tahu sesuatu, tapi tidak ingin terlihat sedang menginterogasi. Karena kalau terlalu terang-terangan, mereka takut kamu jadi defensif. Maka mereka memilih jalan memutar, mengajakmu ngobrol santai, lalu menyisipkan pertanyaan kecil yang menyentuh topik perasaan. Dan ini adalah cara yang sangat umum dipakai oleh orang yang belum yakin terhadap perasaannya sendiri. Dia belum siap menyatakan cinta, tapi dia penasaran. Dia ingin tahu apakah kamu punya rasa yang sama. Tapi dia juga tidak ingin terlihat lemah. Maka dia memilih strategi, mengamati dari balik pertanyaan. Tentu saja, tidak semua orang yang bertanya seperti itu berarti sedang ngetes. Bisa jadi dia memang sekadar ingin tahu opinimu. Tapi kamu bisa membedakannya dari cara dia merespons jawabanmu. Kalau dia langsung beralih ke topik lain setelah kamu menjawab, mungkin memang hanya obrolan biasa. Tapi kalau dia menatapmu lama, atau menindaklanjuti jawabanmu dengan pertanyaan baru yang semakin pribadi, maka kemungkinan besar dia sedang menyelidik. Misalnya, kamu bilang, aku sih orangnya gak cemburuan. Lalu dia menimpali, masa sih? Tapi kalau aku deket sama cewek lain, kamu beneran gak apa-apa? Nah, dari pertanyaan lanjutan seperti ini, kamu bisa tahu bahwa dia sedang menggali lebih dalam. Dan itu bukan kebetulan. Orang yang sedang ngetes biasanya juga tidak puas dengan satu jenis pertanyaan. Dia akan menyinggung perasaanmu dalam konteks yang berbeda-beda. Kadang soal mantan, kadang soal sahabat lawan jenis, kadang soal pasangan idaman. Dan semua itu, meskipun terkesan random, sebenarnya diarahkan untuk satu tujuan, memahami posisi hatimu terhadap dirinya. Permainan semacam ini bisa membuat kamu merasa bingung. Karena kamu jadi tidak tahu, apakah ini hanya obrolan santai atau kode tersembunyi. Dan ketika kamu mulai sadar bahwa kamu sedang diamati, kamu bisa jadi terlalu hati-hati dalam menjawab. Akhirnya, komunikasi jadi kaku. Kamu takut salah langkah, takut terlalu terbuka, tapi juga takut terlihat dingin. Inilah dilema dari cinta yang belum jujur. Sebenarnya, keinginan untuk tahu perasaan seseorang adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi cara menyampaikannya bisa bermacam-macam. Ada yang frontal, ada yang halus, ada yang menggunakan strategi pertanyaan. Dan semua itu tidak bisa kita nilai hanya dari satu sisi. Bisa jadi dia sedang berusaha menjaga harga dirinya, atau sedang menunggu waktu yang tepat. Tapi juga bisa jadi dia hanya ingin tahu apakah kamu bisa dijadikan cadangan. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Kadang seseorang menguji perasaanmu bukan karena dia ingin membalas perasaan itu, tapi hanya ingin memastikan bahwa dia punya pilihan. Dan ketika dia sudah tahu kamu suka padanya, dia merasa tidak perlu buru-buru mengambil keputusan. Karena kamu sudah menunjukkan rasa suka, dia bisa santai. Sementara kamu terus berharap. Makanya, penting untuk kamu memiliki kesadaran diri, bahwa kamu tidak harus menjawab semua pertanyaan emosional yang dia lontarkan. Kamu boleh memilih untuk jujur. Tapi kamu juga berhak menjaga perasaanmu sendiri, kalau kamu merasa dia belum benar-benar jelas dengan maksudnya. Kalau kamu merasa dia terlalu sering menyinggung soal hubungan, tapi tidak pernah menyatakan perasaan secara tegas, maka kamu boleh mempertanyakan itu. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Kamu bisa berkata, kamu sering nanya soal perasaan, tapi aku bingung, kamu sebenarnya maunya apa? Kalimat seperti itu bisa membuatnya sadar bahwa kamu bukan orang yang mudah dipermainkan. Ingat, perasaan itu bukan benda untuk diuji coba. Kalau seseorang ingin tahu perasaanmu, dia seharusnya juga siap untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Dan kalau dia hanya ingin memastikan bahwa kamu suka padanya tanpa niat untuk membalas, maka kamu berhak menjaga jarak. Karena cinta bukan tentang siapa yang paling pintar membaca sinyal, tapi siapa yang paling berani berkata jujur. Dan kamu, yang selama ini terus menjawab pertanyaan-pertanyaan samar itu dengan sabar, layak mendapatkan cinta yang lebih dari sekadar permainan tanya-jawab. Tanda keempat bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia sengaja membuat kamu merasa bersalah,
padahal kamu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ini seringkali terjadi dalam bentuk yang sangat halus. Dia tidak marah secara langsung, tidak membentak atau menyudutkan kamu secara terang-terangan. Tapi dia menunjukkan sikap kecewa. Kalimat-kalimat yang dia lontarkan terdengar seolah kamu telah mengecewakannya, meskipun kamu sendiri tidak tahu salahmu di mana. Contohnya begini, kalian sudah janjian untuk bertemu, atau mungkin hanya ngobrol lewat telepon pada waktu tertentu. Tapi karena satu dan lain hal, kamu sedikit terlambat. Kamu tetap datang. Kamu tetap memberi kabar. Tapi saat kalian akhirnya berkomunikasi, dia langsung berkata, "Oh, gak apa-apa sih. Aku juga udah biasa kok. Gak terlalu berharap juga kamu bakal datang tepat waktu." Kalimat seperti itu memang terdengar tenang. Tapi di dalamnya ada sindiran. Ada rasa kecewa yang tidak diucapkan langsung. Dan sebagai manusia yang punya perasaan, kamu mulai merasa bersalah. Padahal kamu sudah berusaha, sudah minta maaf, dan alasan keterlambatanmu pun masuk akal. Atau ada juga situasi seperti ini, kamu sibuk seharian, pekerjaan menumpuk, dan kamu tidak sempat membalas pesannya dengan cepat seperti biasa. Lalu ketika kamu akhirnya membalas, dia bilang, "Aku kira kamu udah lupa sama aku. Tapi ya gak apa-apa sih, mungkin aku emang bukan prioritas kamu." Di situ kamu langsung merasa tidak enak. Seolah kamu sudah memperlakukannya dengan buruk. Padahal kenyataannya kamu sedang kewalahan dengan urusanmu sendiri. Dan pelan-pelan, kamu mulai merasa harus terus membuktikan bahwa kamu peduli. Kamu mulai lebih sering mengalah. Mulai lebih banyak memberi perhatian, bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut membuatnya kecewa lagi. Itu adalah tanda bahwa seseorang sedang mencoba memposisikan dirinya sebagai korban dalam hubungan kalian. Dan biasanya, ini dilakukan bukan karena dia benar-benar tersakiti, tapi karena dia ingin melihat sejauh mana kamu akan merasa bersalah. Dan dari situ, dia bisa menilai seberapa besar perasaanmu terhadapnya. Ini adalah bentuk ujian perasaan yang tidak sehat. Karena membuat seseorang merasa bersalah secara emosional bukanlah cara untuk membuktikan cinta. Itu adalah bentuk manipulasi yang bisa perlahan merusak harga diri seseorang. Orang yang suka menguji lewat rasa bersalah biasanya punya satu pola. Dia sulit menyampaikan perasaannya secara langsung. Dia tidak akan bilang, "Aku kecewa karena kamu datang terlambat," atau "Aku sedih karena kamu tidak segera membalas pesanku." Sebaliknya, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat pasif-agresif. Kalimat yang membuatmu menebak-nebak makna sebenarnya, dan pada akhirnya membuatmu merasa bersalah sendiri. Kalimat seperti, "Ya udah sih, kamu kan memang sibuk." Atau jangan-jangan kamu udah punya yang lain ya? Kalau kamu lupa ya gak apa-apa, aku juga udah biasa dilupain kok. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar kata. Itu adalah senjata emosional. Dan ketika kamu tidak waspada, kamu bisa terjebak dalam perasaan bersalah yang terus-menerus. Sampai akhirnya, kamu mulai mengubah perilaku kamu bukan karena cinta, tapi karena tekanan batin. Kamu takut mengecewakan dia. Kamu takut dianggap tidak perhatian. Kamu takut kehilangan dia karena kamu tidak bisa memenuhi ekspektasi emosionalnya yang tidak pernah jelas itu. Jika kamu berada dalam situasi seperti ini, kamu perlu hati-hati. Karena ini adalah awal dari hubungan yang tidak setara. Kamu yang terus merasa bersalah, dan dia yang terus memposisikan dirinya sebagai pihak yang harus disenangkan. Padahal hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mengerti, bukan saling menekan. Bukan berarti kamu tidak boleh introspeksi. Kalau kamu memang salah, tentu kamu harus minta maaf. Tapi kalau kamu merasa terus-menerus disalahkan atas hal-hal kecil yang sebenarnya wajar, itu pertanda ada sesuatu yang tidak beres. Cinta bukan tentang membuat orang lain merasa bersalah, agar dia berusaha lebih keras. Cinta adalah tentang saling memahami keterbatasan masing-masing. Kalau dia benar-benar peduli, dia akan berkata dengan jujur dan lembut, bukan menyindir atau menyudutkan kamu dengan kalimat yang menggantung. Dan jika kamu sudah mulai merasa bahwa kamu sering meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak salah, maka ini saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar dicintai? Atau hanya sedang diuji tanpa henti? Seseorang yang ingin tahu seberapa dalam cintamu, kadang sengaja menciptakan skenario di mana kamu dibuat merasa bersalah. Dia ingin tahu apakah kamu akan minta maaf.
Apakah kamu akan berusaha menebus kesalahan itu? Dan jika kamu melakukannya, dia merasa berhasil. Tapi keberhasilan itu bukan datang dari kejujuran, melainkan dari manipulasi. Hubungan semacam ini tidak akan pernah memberi kamu kedamaian. Karena setiap langkahmu terasa seperti sedang melewati tambang ranjau. Salah langkah sedikit, kamu disalahkan. Kurang perhatian sedikit, kamu dianggap tidak peduli. Dan setiap kali kamu mencoba menjelaskan, dia justru berkata, "Aku gak marah kok, cuma ngerasa aneh aja." Padahal jelas-jelas ada kekecewaan di balik nada suaranya. Ini adalah ujian yang melelahkan. Dan ujian seperti ini, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa membuat kamu kehilangan jati diri. Kamu mulai berubah, bukan karena ingin jadi lebih baik, tapi karena ingin menyesuaikan diri agar dia tidak kecewa. Dan itu bukan cinta. Itu ketakutan. Cinta yang sehat justru membuatmu berani menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa jujur. Kamu bisa berkata, "Aku tadi sibuk, maaf ya." Dan dia akan mengerti. Dia tidak akan mempermainkan rasa bersalahmu. Dia tidak akan membuat kamu merasa bahwa setiap kesalahan kecil adalah alasan untuk meragukan kesungguhanmu. Jadi, kalau seseorang membuat kamu merasa bersalah berulang kali, tanpa kejelasan, tanpa alasan yang logis, dan tanpa komunikasi yang sehat, maka kamu perlu berhenti sejenak. Lihat dengan jernih. Jangan sampai kamu mencintai seseorang yang hanya ingin melihat kamu merasa bersalah terus-menerus. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang paling pandai memainkan emosi, tapi siapa yang paling tulus memberi ruang untuk saling memahami. Tanda kelima bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah saat dia mulai sering membicarakan masa lalunya, terutama tentang mantan. Ada dua jenis orang yang suka bicara soal mantan. Yang pertama, orang yang belum benar-benar move on dan masih menyimpan luka. Dan yang kedua, orang yang sebenarnya sedang menguji, ingin tahu bagaimana kamu bereaksi saat dia menceritakan kisah cintanya dulu. Kita fokus pada jenis yang kedua. Orang yang sedang ngetes kamu. Coba kamu ingat-ingat, apakah dia pernah tiba-tiba cerita, "Dulu aku pernah disakitin banget, sampai sekarang susah percaya sama orang." Atau, "Mantan aku tuh dulunya perhatian banget, tapi ujung-ujungnya selingkuh juga." Atau, "Aku tuh paling takut kalau nanti disia-siain lagi kayak dulu." Kalimat-kalimat seperti itu, pada permukaannya tampak seperti curhat biasa. Tapi di baliknya, dia sedang membuka pintu kecil agar kamu masuk ke dalam ruang pribadinya. Dia ingin melihat seberapa jauh kamu tertarik mendengar ceritanya. Dan yang lebih dalam lagi, dia ingin mengukur apakah kamu akan menunjukkan empati, rasa cemburu, atau rasa ingin melindungi. Saat seseorang menceritakan masa lalunya, terutama yang menyakitkan, dia sedang menyingkap sisi paling rapuh dari dirinya. Dan jika dia memilih kamu sebagai tempat untuk menceritakan itu, berarti dia sedang mengamati bagaimana sikapmu. Apakah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu menunjukkan simpati? Apakah kamu mengatakan sesuatu seperti, "Kalau aku jadi kamu, aku pasti sakit hati banget." Atau bahkan, "Kalau aku yang jadi pasangan kamu, aku gak akan kayak dia." Respons-respons seperti ini yang sedang dia tunggu. Karena dari sana, dia bisa menilai seberapa besar perhatian kamu terhadapnya. Dan apakah kamu benar-benar tertarik padanya, atau hanya sekadar teman ngobrol. Lebih jauh lagi, membicarakan mantan juga bisa menjadi cara untuk membandingkan. Bukan membandingkan kamu secara langsung, tapi memberi gambaran bahwa ada standar yang pernah dia punya, dan dia ingin tahu apakah kamu bisa melampaui itu. Misalnya, dia berkata, "Dulu aku pernah punya pasangan yang selalu ngabarin aku tiap malam sebelum tidur. Rasanya tenang banget." Itu adalah cara halus untuk melihat, apakah kamu akan mulai mengabarinya tiap malam setelah itu. Karena dia ingin tahu, apakah kamu cukup peduli untuk meniru sesuatu yang pernah membuat dia merasa nyaman. Dan tanpa sadar, kamu mulai melakukannya. Kamu mulai lebih sering memberi kabar, lebih sering bertanya kabar, lebih sering memberi perhatian, karena kamu merasa, mungkin itu yang dia cari. Mungkin kalau kamu bisa memberikan hal yang lebih baik dari mantannya, dia akan mulai melihatmu lebih dari sekadar teman. Inilah jebakan yang pelan-pelan bisa menyeretmu ke dalam perlombaan tak terlihat. Kamu mulai berlomba dengan bayangan masa lalu. Kamu mulai merasa harus lebih baik daripada orang yang bahkan tidak kamu kenal.
Dan ini melelahkan. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan masa lalu. Yang sudah terjadi tidak bisa kamu ubah. Tapi saat kamu terus mencoba membuktikan bahwa kamu lebih baik dari mantannya, kamu sedang bertarung dengan sesuatu yang abstrak. Dan itu bisa membuatmu kehilangan jati diri. Hal lain yang perlu kamu waspadai adalah, ketika dia membicarakan mantannya dengan terlalu banyak detail, terlalu sering, dan terlalu emosional, bisa jadi dia belum benar-benar selesai dengan perasaan lamanya. Dan kamu sedang dijadikan pelampiasan untuk mengisi kekosongan itu. Kadang seseorang ingin tahu seberapa besar kamu menyukainya, tapi dia belum siap untuk hubungan baru. Maka dia mencurahkan cerita-cerita lama, berharap kamu akan bersimpati dan menghibur. Tapi yang terjadi adalah, kamu jadi merasa bertanggung jawab untuk menyembuhkan lukanya. Kamu mulai merasa harus selalu ada untuknya, selalu membuatnya bahagia, selalu menjadi tempat pelariannya. Padahal, kamu bukan terapis. Kamu bukan tambalan untuk masa lalu yang belum sembuh. Kamu adalah manusia yang juga punya hati dan batas sabar. Dan jika kamu terus-menerus dijadikan tempat curhat tentang mantan, tanpa ada kejelasan perasaan dari dia, maka kamu hanya sedang diuji, bukan dicintai. Salah satu bentuk ujian paling halus adalah ketika seseorang ingin tahu, kalau aku patah, kamu bakal tetap ada buat aku gak? Kalau aku cerita soal luka lama, kamu masih mau dengar gak? Kalau aku bilang aku takut jatuh cinta lagi, kamu sabar nunggu gak? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak diucapkan secara langsung, tapi tersirat dalam setiap cerita tentang masa lalunya. Dan kamu, yang sudah mulai jatuh hati, mulai menjawab semua pertanyaan itu dengan tindakan. Kamu ada, kamu dengar, kamu sabar. Tapi sampai kapan? Kalau dia benar-benar tertarik padamu, seharusnya cerita tentang masa lalunya hanya menjadi jembatan, bukan dinding. Jembatan yang menghubungkan kalian lebih dekat. Tapi kalau ceritanya terus menjadi penghalang, terus mengingatkan kamu bahwa dia belum siap, atau bahwa kamu bukan orang yang cukup untuk menyembuhkan luka lamanya, maka kamu sedang berjalan sendiri. Membicarakan masa lalu memang bisa mempererat hubungan. Tapi hanya kalau itu dilakukan dengan tujuan untuk saling memahami, bukan untuk menguji. Dan hanya jika dia juga memberikan ruang padamu untuk menjadi bagian dari masa depannya, bukan sekadar penonton dari luka-lukanya. Jadi, kalau seseorang sering bercerita tentang mantannya, kamu boleh mendengar. Tapi kamu juga harus peka. Apakah ceritanya membawa kalian lebih dekat? Atau malah menjauhkanmu dari harapan yang sehat? Karena cinta yang tulus akan berkata, dulu aku pernah terluka, tapi aku ingin mulai lagi, sama kamu. Bukan, aku masih belum bisa lupa dia, tapi aku senang kamu ada. Dan kamu layak mendapatkan yang pertama. Tanda keenam bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah saat dia sering menunjukkan perhatian yang berlebihan, tapi hanya di saat-saat tertentu. Perhatikan baik-baik. Ada orang yang bisa sangat manis, sangat perhatian, sangat peduli, tapi hanya ketika suasana sedang mendukung. Ketika dia sedang luang. Ketika dia sedang ingin dekat. Atau ketika dia merasa bahwa kamu mulai menjauh. Tapi di luar momen-momen itu, dia kembali menjadi orang yang biasa saja. Tidak banyak inisiatif. Tidak konsisten. Bahkan kadang seperti tidak pernah menunjukkan rasa suka sama sekali. Siklus seperti ini bisa membuat kamu bingung. Karena di satu sisi, dia memberikan sinyal yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, dia seperti menarik kembali semua sinyal itu. Dan kamu pun mulai bertanya dalam hati, sebenarnya, aku ini spesial atau cuma jadi pelarian saat dia sedang bosan? Contoh sederhananya begini. Di hari-hari tertentu, dia akan mengirim pesan lebih dulu. Menanyakan kabarmu. Menyemangati kamu saat kamu sedang lelah. Bahkan mungkin mengirimi kamu makanan lewat ojek daring. Atau tiba-tiba menelepon hanya untuk mendengar suaramu. Tapi setelah itu, dia menghilang. Tidak ada kabar. Tidak membalas pesan. Atau kalaupun membalas, hanya dengan 1-2 kata. Dan saat kamu mulai menjaga jarak karena merasa tidak dianggap, dia datang lagi. Membawakan perhatian. Membuatmu merasa kembali spesial. Lalu setelah kamu luluh, dia menghilang lagi. Pola ini bisa terulang berkali-kali. Dan di setiap siklusnya, kamu semakin terjebak dalam perasaan yang tidak menentu.
Perhatian yang tidak konsisten seperti ini sebenarnya bukan pertanda cinta yang tulus, tapi lebih seperti cara untuk mengontrol emosi orang lain. Karena dia tahu, dengan sedikit perhatian, kamu akan kembali terbuka. Dan dengan sedikit penarikan diri, kamu akan mengejar. Inilah bentuk pengujian yang paling membuat hati lelah. Karena kamu terus berharap bahwa kali ini dia akan benar-benar hadir. Tapi nyatanya, perhatian itu hanya muncul saat dia merasa perlu, bukan karena dia sungguh ingin menjagamu. Yang lebih rumit lagi, kadang perhatian yang dia berikan sangat romantis. Dia bisa mengucapkan hal-hal manis yang membuatmu merasa sangat dihargai. Kata-kata seperti, "Aku senang ngobrol sama kamu, rasanya beda. Kamu tuh bikin aku nyaman, gak semua orang bisa begitu. Kalau kamu nanti pergi, aku gak tahu bisa gimana." Kalimat-kalimat seperti itu membuatmu merasa bahwa kamu istimewa. Dan mungkin memang kamu istimewa baginya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan? Atau hanya ingin melihat seberapa dalam kamu bisa jatuh hati? Orang yang sedang ngetes biasanya hanya menunjukkan perasaan secukupnya. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatmu bertahan. Dan ketika dia merasa kamu mulai mundur, dia akan kembali menunjukkan perhatian agar kamu tidak pergi. Inilah yang disebut sebagai breadcrumbing, atau memberi remah-remah perhatian. Tidak pernah utuh, tapi cukup untuk membuatmu tetap lapar. Bayangkan kamu sedang berdiri di padang luas, dan dia melemparkan remah-remah roti satu demi satu, mengarah ke tempatnya berdiri. Kamu terus berjalan mengikuti jejak itu, berharap di ujungnya ada sesuatu yang besar. Mungkin cinta, mungkin komitmen, mungkin kebahagiaan. Tapi ketika kamu hampir sampai, dia menghilang. Lalu beberapa waktu kemudian, dia muncul lagi, dan melemparkan remah yang baru. Dan kamu pun kembali berjalan. Permainan ini membuatmu lelah secara emosional. Karena kamu tidak benar-benar tahu, apakah kamu sedang dibimbing menuju cinta, atau hanya dijadikan hiburan saat dia bosan. Kadang perhatian itu datang setelah kamu berhenti menghubungi dia duluan. Setelah kamu tidak aktif beberapa hari, dia tiba-tiba muncul. Menanyakan kabarmu, mengajak ngobrol, membuka kembali komunikasi yang sebelumnya dia tutup sendiri. Dan kamu, yang rindu akan perhatiannya, membuka pintu lagi. Kamu berpikir, mungkin dia sadar. Tapi pada kenyataannya, siklus itu akan berulang. Orang seperti ini seringkali tidak sadar bahwa sikap mereka bisa menyakiti. Mereka merasa bahwa mereka tidak salah apa-apa. Toh mereka juga perhatian, juga peduli, juga hadir sesekali. Tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa perhatian yang tidak konsisten justru lebih menyiksa daripada tidak diperhatikan sama sekali. Karena ketidakpastian adalah beban mental. Dan ketika kamu terus digantung tanpa kejelasan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku terlalu berharap? Apa aku terlalu baper? Apa aku harus lebih sabar? Padahal yang kamu butuhkan bukan lebih sabar, tapi lebih sadar. Sadar bahwa cinta tidak seharusnya membuat kamu menebak-nebak. Cinta itu hadir dengan kepastian. Bukan sekadar perhatian sesaat yang datang dan pergi sesuka hati. Kalau kamu berada dalam hubungan yang seperti ini, kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar dicintai? Atau hanya dijaga agar tidak pergi terlalu jauh? Seseorang yang benar-benar peduli akan menunjukkan perhatian yang konsisten. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu setiap jam memberi kabar. Tapi ada ritme yang jelas. Ada kesungguhan dalam sikapnya. Dan yang paling penting, ada kejelasan dalam niatnya. Tapi kalau kamu merasa bahwa perhatian hanya datang ketika kamu mulai menjauh, maka kamu sedang diuji. Dia ingin tahu apakah kamu masih bisa ditarik kembali. Dan ketika kamu kembali mendekat, dia merasa berhasil. Tapi keberhasilan itu bukan untuk membangun cinta, melainkan untuk memuaskan egonya sendiri. Perhatian yang hanya muncul saat kamu mulai pergi bukanlah tanda cinta. Itu tanda bahwa kamu belum benar-benar dianggap penting saat kamu masih ada. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang tidak perlu kamu kejar. Cinta yang hadir tanpa kamu minta. Cinta yang tidak menjadikan kehadiranmu sebagai uji coba emosi. Kalau seseorang benar-benar ingin bersamamu, dia tidak akan mempermainkan kehadirannya.
Dia akan ada. Dan kehadirannya tidak akan membuatmu bertanya-tanya, tapi merasa tenang. Tanda ketujuh bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia mulai menggoda kamu dengan orang ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dia menunggu bagaimana reaksimu. Ini bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus, kadang bahkan diselubungi dalam nada bercanda. Tapi inti dari perilakunya jelas. Dia sedang melihat apakah kamu akan menunjukkan rasa cemburu. Karena bagi sebagian orang, kecemburuan dianggap sebagai bukti rasa sayang. Dan dari situlah mereka menilai seberapa dalam perasaan kamu terhadap mereka. Misalnya, dia bercerita tentang seseorang yang akhir-akhir ini sering menghubunginya. Dia bilang, ada teman kerja yang belakangan ini suka ngajak ngobrol terus, kadang suka nyari-nyari alasan biar bisa deket. Lalu dia menambahkan, lucu sih, tapi ya aku biasa aja sih. Atau kadang dia sengaja memajang foto dengan lawan jenis di media sosial. Tidak mesra, tapi cukup dekat untuk menimbulkan pertanyaan. Atau dia membuat status yang ambigu, seperti, kadang yang baru itu lebih bikin nyaman. Semua itu dilakukan bukan tanpa tujuan. Dia ingin melihat apakah kamu akan menanyakan. Apakah kamu akan mulai bersikap lebih protektif. Atau bahkan, dan ini yang paling sering, apakah kamu akan cemburu. Kalau kamu menunjukkan rasa cemburu, walau sedikit saja, dia akan menandainya. Karena itu artinya kamu memiliki rasa. Kamu peduli. Kamu merasa terancam. Dan bagi orang yang sedang ngetes, itu adalah kemenangan kecil. Tapi kalau kamu bersikap biasa saja, tidak menunjukkan emosi, tidak mempertanyakan apapun, maka dia bisa mulai berpikir bahwa kamu tidak memiliki perasaan yang cukup dalam. Dia bisa berkata dalam hati, ternyata dia nggak sepeduli itu, ya. Permainan emosi semacam ini bisa sangat menguras energi, karena kamu merasa seperti sedang dibawa ke satu situasi di mana kamu harus menunjukkan perasaan, tapi tidak diberi ruang untuk benar-benar jujur. Karena jika kamu terlalu menunjukkan kecemburuan, kamu dianggap lebay. Tapi jika kamu terlalu tenang, kamu dianggap tidak punya rasa. Situasi ini menciptakan tekanan yang sulit dijelaskan. Kamu mulai merasa bersalah karena tidak bereaksi. Tapi kamu juga takut terlihat terlalu reaktif. Dan pada akhirnya, kamu terjebak dalam zona yang tidak pasti. Pola ini sering terjadi ketika dua orang masih belum saling menyatakan perasaan secara terbuka, tapi sudah memiliki kedekatan yang cukup emosional. Dalam kondisi seperti itu, muncul semacam kompetisi diam-diam antara ego dan rasa. Dan dalam kompetisi itu, orang yang lebih tenang dianggap menang. Tapi yang lebih jujur dianggap lemah. Padahal, dalam cinta, kejujuran seharusnya tidak dipandang sebagai kelemahan. Kalau kamu merasa bahwa dia mulai sering menyebut nama orang lain, atau membahas orang ketiga secara berulang-ulang, itu bisa menjadi sinyal bahwa dia sedang mengetes hatimu. Apalagi kalau dia melihat bagaimana ekspresimu berubah setiap kali dia menyebut orang tersebut. Kadang dia menyebut seseorang hanya sekali. Tapi dia akan memperhatikan bagaimana kamu menyikapinya sepanjang hari. Apakah kamu jadi lebih dingin? Apakah kamu jadi pendiam? Atau justru kamu bertanya-tanya lebih lanjut? Dia mengamati. Bahkan saat kamu tidak sadar sedang diamati. Yang perlu kamu pahami adalah, rasa cemburu itu bukan sesuatu yang harus dimunculkan dengan pancingan. Kalau seseorang benar-benar menyukaimu, dia tidak akan memancing emosi negatif hanya untuk memastikan perasaanmu. Karena cinta sejati tidak lahir dari kecemburuan. Cinta lahir dari ketenangan dan kejujuran. Banyak orang berpikir bahwa jika pasangannya tidak cemburu, berarti tidak sayang. Padahal, tidak semua orang menunjukkan cintanya dengan kecemburuan. Ada yang memilih diam. Ada yang memilih sabar. Ada yang memilih untuk tidak mencampuri urusan yang belum pasti. Dan sikap itu bukan berarti tidak peduli. Justru itu bisa jadi tanda kedewasaan. Tanda bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum punya kejelasan. Kalau kamu berada dalam situasi di mana seseorang mulai menggoda kamu dengan orang ketiga, dan kamu merasa tidak nyaman, kamu berhak untuk menyampaikan itu. Kamu boleh berkata, aku gak masalah kamu punya banyak teman, tapi aku kurang nyaman kalau kamu terus cerita tentang mereka dengan cara yang seperti itu. Kalimat sederhana itu bisa menjadi penanda bahwa kamu punya perasaan, sekaligus punya batasan. Karena dalam hubungan apapun, batas itu penting.
Dan batas yang sehat menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diuji seenaknya. Kalau dia benar-benar tertarik padamu, dia akan menghargai kejujuranmu. Tapi kalau dia justru menjadikan kejujuranmu sebagai bahan untuk mempermainkanmu, maka kamu perlu hati-hati. Bisa jadi kamu hanya sedang dijadikan bahan eksperimen emosional. Permainan dengan orang ketiga juga bisa muncul dalam bentuk perbandingan. Misalnya dia berkata, "Kamu tuh beda banget ya sama si A, dia lebih ekspresif." Atau, "Kalau si B sih orangnya spontan banget, seru." Kalimat-kalimat semacam ini bisa membuat kamu merasa bahwa kamu sedang dibandingkan. Dan itu membuatmu tidak nyaman. Dalam cinta yang sehat, tidak seharusnya ada perbandingan. Karena setiap orang punya cara mencintai yang berbeda. Dan kamu tidak perlu berubah hanya untuk mengejar standar yang tidak jelas dari orang yang belum memberi kepastian. Kalau kamu merasa bahwa seseorang terus-menerus membawa nama orang lain dalam hubungan kalian, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ini hanya bagian dari ceritanya? Atau ini memang sengaja disusun untuk melihat reaksimu? Dan kalau kamu merasa bahwa kamu terus dituntut untuk menunjukkan rasa cemburu agar dianggap memiliki rasa, maka kamu perlu berhenti sejenak. Jangan biarkan seseorang menjadikanmu alat untuk mengukur ego mereka. Cinta bukan tentang siapa yang paling cemburu, tapi tentang siapa yang paling mampu menjaga hati satu sama lain tanpa membuat luka. Jika seseorang benar-benar ingin tahu seberapa dalam perasaanmu, dia akan bertanya dengan jujur. Bukan dengan menciptakan situasi yang membuatmu merasa bersaing dengan bayangan orang lain. Dan kamu, yang selama ini diam, bukan berarti tidak punya rasa. Mungkin kamu hanya belum diberi ruang untuk bicara. Tanda ke-8 bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia tiba-tiba bersikap dingin, tanpa alasan yang jelas. Awalnya, semuanya berjalan baik. Kalian sering ngobrol, saling sapa tiap pagi, bercanda lewat pesan, dan rasanya ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kalian. Tapi tiba-tiba, dia berubah. Pesannya jadi singkat. Jawabannya hanya, iya, oke, atau bahkan hanya emotikon. Tidak ada lagi inisiatif memulai percakapan. Dan kalaupun kamu mencoba mendekat, dia menjawab seperlunya saja. Perubahan sikap ini sangat terasa. Tapi yang membuat kamu bingung adalah, tidak ada penyebab yang jelas. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada konflik. Tidak ada kata-kata kasar. Hanya perubahan yang terasa dingin. Seperti kamu bukan siapa-siapa lagi. Dan saat kamu bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini?" Dia menjawab dengan santai, "Gak kenapa-kenapa kok." Atau, "Aku cuma lagi pengen sendiri aja." Tapi jawaban itu tidak benar-benar menjelaskan apa-apa. Justru semakin membuat kamu bertanya-tanya. Kalau ini hanya terjadi sekali dua kali, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau pola ini mulai berulang, bisa jadi itu adalah bentuk dari ujian emosional. Dia sengaja menciptakan jarak, sengaja menjauh, sengaja membuat kamu merasa kehilangan, hanya untuk melihat apakah kamu akan mencarinya. Apakah kamu akan mengejar? Apakah kamu akan merasa gelisah? Apakah kamu akan merasa perlu memperjuangkan kembali kedekatan yang mulai renggang itu? Itulah yang ingin dia lihat. Dia ingin tahu sejauh mana kamu akan bertahan ketika dia menarik diri. Karena bagi sebagian orang, keseriusan cinta diukur bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi saat semuanya mulai terasa jauh. Ini adalah bentuk pengujian yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Karena saat seseorang yang kita sayangi tiba-tiba menjauh, naluri kita adalah mengejar. Kita merasa harus mencari tahu apa yang salah. Kita mulai merasa bersalah, meskipun tidak tahu kesalahan apa yang kita perbuat. Dan dalam proses itu, kita mulai merendahkan diri sendiri. Kita mulai memaksa diri untuk menghibur dia, untuk menyenangkan dia, untuk membuat dia kembali hangat. Tapi kadang, dia tetap dingin. Dan disitulah ujian sebenarnya terjadi. Karena dia ingin melihat, apakah kamu cukup kuat untuk tetap berada di sampingnya meskipun dia menjauh. Dia ingin tahu, apakah cintamu tetap bertahan saat dia tidak lagi menyenangkan. Dan dia ingin memastikan bahwa kamu cukup tergantung secara emosional padanya. Sikap dingin yang tiba-tiba ini bisa sangat merusak perasaan, karena menimbulkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Kamu jadi overthinking.
Kamu mulai mengingat-ingat semua hal kecil yang pernah kamu katakan. Kamu bertanya-tanya, apa aku salah bicara kemarin? Atau, apa aku terlalu banyak chat dia ya? Dan yang lebih menyakitkan lagi, saat kamu mencoba memperbaiki keadaan, dia tetap bersikap acuh. Seolah-olah usahamu tidak berarti apa-apa. Seolah kamu yang berjuang sendirian dalam hubungan yang tidak jelas ini. Inilah yang membuat ujian perasaan terasa berat. Karena tidak hanya menguras logika, tapi juga menguras hati. Padahal, dalam hubungan yang sehat, jika seseorang merasa terganggu, dia akan bicara. Jika dia lelah, dia akan jujur. Dan jika dia ingin sendiri, dia akan menjelaskan dengan baik. Bukan menghilang. Bukan membuat kamu bingung. Dan bukan membuat kamu merasa ditinggalkan tanpa sebab. Orang yang benar-benar peduli tidak akan menggunakan diam sebagai senjata. Dia akan menggunakan komunikasi. Karena dia tahu bahwa diam bisa melukai lebih dalam daripada kata-kata. Tapi orang yang sedang ngetes, justru menggunakan diam itu sebagai alat. Dia tahu bahwa ketika dia menarik diri, kamu akan terdorong untuk mendekat. Dan dalam pendekatan itu, dia bisa menilai seberapa penting dirinya di matamu. Yang perlu kamu sadari adalah, kamu tidak harus terus-menerus mengejar orang yang menjauh tanpa alasan. Kamu tidak wajib menyembuhkan seseorang yang tidak mau terbuka. Dan kamu tidak perlu mempertahankan kedekatan yang selalu kamu perjuangkan sendiri. Kalau seseorang hanya hangat ketika dia ingin, dan dingin ketika dia bosan, maka itu bukan cinta. Itu hanya permainan. Permainan tarik ulur yang melelahkan. Cinta yang tulus akan tetap hadir. Bahkan ketika suasana hati sedang tidak baik. Bahkan ketika sedang tidak ingin bicara panjang lebar, dia tetap memberi kabar. Tetap menunjukkan bahwa kamu ada dalam pikirannya. Dan tetap menjaga komunikasi, meskipun sederhana. Jadi, kalau kamu merasa bahwa seseorang tiba-tiba bersikap dingin tanpa alasan, lalu kembali hangat seolah tidak pernah ada jarak, lalu dingin lagi, lalu hangat lagi, itu bukan kedekatan yang sehat. Itu siklus tarik ulur yang bisa menghancurkan rasa percaya dirimu. Dan kamu layak untuk dicintai secara konsisten. Bukan kadang-kadang. Bukan hanya saat dia butuh. Tapi setiap hari, dalam keadaan apapun. Karena cinta yang tulus tidak memilih waktu untuk hadir. Jika seseorang benar-benar menyukaimu, dia akan memperjelas, bukan membuat kamu bingung. Dan jika dia benar-benar peduli, dia akan bicara, bukan diam. Kamu tidak perlu menebak-nebak isi hati seseorang yang sengaja menjauh, hanya untuk dilihat apakah kamu akan mengejar. Karena cinta bukan ujian. Cinta adalah jalan pulang. Dan jalan pulang seharusnya tidak membuat kamu tersesat. Tanda ke-9 bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah ketika dia mulai memberi harapan, tapi tanpa kepastian. Ini yang paling sering terjadi, dan sekaligus paling membingungkan. Karena di satu sisi, dia memberikan banyak sinyal. Dia bilang kamu berbeda dari yang lain. Dia bilang kamu menyenangkan, bikin nyaman, dan selalu membuat harinya lebih baik. Tapi di sisi lain, tidak pernah ada pernyataan yang jelas. Tidak pernah ada ajakan untuk serius. Tidak pernah ada langkah konkret yang mengarah ke hubungan yang nyata. Kamu dibiarkan menebak-nebak. Kamu diberikan gambaran seolah kalian akan menjadi sesuatu. Tapi gambaran itu hanya berupa bayangan samar, yang tidak pernah bisa kamu pegang. Dan setiap kali kamu mencoba meminta kepastian, dia menghindar. Dia bilang, jalanin aja dulu. Atau, aku belum siap berkomitmen. Tapi anehnya, dia tetap ada, tetap dekat, tetap membuat kamu merasa bahwa kalian punya masa depan. Harapan seperti ini sangat berbahaya, karena dia tidak datang dalam bentuk janji, tapi dalam bentuk isyarat. Dan isyarat itu cukup kuat untuk membuat kamu bertahan, tapi tidak cukup kuat untuk membuat kamu tenang. Misalnya, dia sering berkata, kalau nanti kita jadi, aku pengen kita tinggal di kota yang tenang, deh. Atau, kamu tuh tipe orang yang aku pengen nikahin kalau aku udah siap. Kalimat-kalimat itu tidak langsung menjanjikan apapun, tapi membiarkan kamu terbuai dalam bayangan kemungkinan. Padahal kenyataannya, tidak ada yang benar-benar dia lakukan untuk membuat itu menjadi nyata. Setiap kali kamu berharap lebih, dia mundur sedikit. Tapi setiap kali kamu mulai menjauh,
Dia kembali mendekat. Dia seperti sedang memainkan tali yang panjang, menarikmu perlahan, lalu membiarkan kamu tetap tergantung tanpa kepastian. Ini adalah bentuk pengujian yang sangat licik, karena tidak terasa menyakitkan di awal. Justru terasa manis. Kamu merasa diperhatikan, dihargai, diberi tempat istimewa. Tapi semua itu hanya dibangun di atas asumsi, bukan kepastian. Dia tahu bahwa kamu mulai jatuh hati, dan dia memanfaatkan itu. Bukan untuk menyakitimu secara langsung, tapi untuk memastikan bahwa kamu tetap ada di sekitarnya. Tetap tersedia, tetap menaruh harap, meskipun tidak diberi alasan yang jelas untuk berharap. Inilah yang disebut sebagai false hope atau harapan semu. Kamu merasa seperti sedang dibawa berjalan ke depan, padahal kamu hanya diajak berputar-putar di tempat yang sama. Harapan semu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk perhatian yang intens, tapi tidak pernah konsisten. Bisa dalam bentuk candaan yang bernada serius, tapi ketika kamu tanggapi serius, dia bilang, kan cuma bercanda. Bisa juga dalam bentuk dukungan emosional yang membuat kamu merasa spesial, padahal dia memberikan hal yang sama ke orang lain. Yang membuat harapan semu berbahaya adalah, dia tumbuh di dalam hatimu, bukan di kenyataan. Kamu mulai membayangkan masa depan bersama dia. Kamu mulai menolak orang lain karena merasa sudah punya dia. Kamu mulai menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang yang bahkan belum berani memegang tanganmu dengan pasti. Dan ketika kamu akhirnya sadar bahwa kamu menunggu sesuatu yang tidak pernah dijanjikan, kamu terluka. Tapi kamu tidak bisa marah, karena dia tidak pernah memberi janji. Kamu tidak bisa menyalahkannya, karena dia tidak pernah menyuruh kamu menunggu. Itulah cara harapan semu bekerja. Dia membiarkan kamu membangun rumah di atas lahan yang tidak pernah diberikan. Dan ketika rumah itu runtuh, kamu menyalahkan dirimu sendiri. Padahal seharusnya, cinta itu jelas. Tidak harus langsung berkomitmen besar, tapi ada kejujuran. Ada arahan. Ada langkah-langkah kecil yang terasa nyata. Bukan sekadar kata-kata manis yang terus diulang tanpa tindakan. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan membuatmu merasa tenang. Dia tidak akan membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Sebenarnya, aku ini siapa buat dia? Dia tidak akan membuat kamu harus menebak isi hatinya dari setiap percakapan. Dia akan bicara langsung. Dia akan menyatakan niatnya. Dan dia akan menunjukkan lewat tindakan. Tapi orang yang sedang ngetes, justru sengaja membuat segalanya abu-abu. Karena dalam ketidakjelasan, kamu akan terus mencari makna. Dan dalam pencarian itu, kamu akan tetap berada di sekitarnya. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah berjalan terlalu jauh dalam hubungan yang tidak pernah diberi nama, maka mungkin sudah waktunya kamu berhenti. Lihat kembali. Apakah kamu sedang menuju sesuatu? Atau hanya berdiri di tempat, menunggu seseorang yang tidak pernah berniat datang? Kamu layak mendapatkan kepastian. Layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya memberi harapan, tapi juga keberanian untuk bertindak. Layak bersama orang yang tidak hanya membayangkan masa depan bersamamu, tapi juga membangunnya. Dan yang paling penting, kamu layak untuk tidak terus-menerus bertanya-tanya. Cinta yang sehat akan menjawab pertanyaan sebelum kamu bertanya. Cinta yang dewasa tidak akan membiarkanmu hidup dalam keraguan. Cinta yang tulus akan mengatakan, aku ingin bersama kamu. Bukan, kita lihat nanti gimana. Kalau dia hanya berkata, mungkin kita bisa, tapi tidak pernah menjadi, kita jadi, maka itu bukan cinta. Itu hanya ujian yang tak berujung. Tanda ke-10 bahwa dia sedang ngetes perasaan kamu adalah saat dia mulai menarik kamu masuk ke dalam drama kecil yang tidak jelas ujungnya. Mungkin kamu tidak menyadari ini pada awalnya. Karena yang muncul hanyalah kejadian-kejadian kecil yang tampaknya sepele. Tiba-tiba dia bilang sedang bad mood, tapi tidak mau cerita kenapa. Atau dia bilang ada hal yang mengganjal, tapi tidak dijelaskan. Lalu dia diam, menjauh, atau bersikap dingin seharian. Tapi anehnya, ketika kamu bertanya lebih lanjut, dia hanya menjawab, "Nggak penting kok," atau "Kamu pasti nggak ngerti juga." Di saat seperti itu, kamu merasa seperti terjebak dalam kabut tebal. Kamu tidak tahu apa yang salah, tapi kamu merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki suasana.
Kamu mulai merasa bersalah, meskipun kamu tidak tahu kesalahanmu apa. Dan kamu pun mulai berusaha lebih keras, lebih lembut, lebih perhatian, hanya untuk membuat dia kembali ceria seperti sebelumnya. Dan ketika dia akhirnya kembali bersikap hangat, kamu merasa lega. Tapi di saat yang sama, kamu juga mulai takut kehilangan kehangatan itu lagi. Takut drama kecil itu muncul lagi. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai berjalan di atas jalan yang penuh ketegangan, selalu waspada agar tidak salah langkah. Inilah yang sering terjadi saat seseorang sengaja menciptakan drama kecil sebagai bentuk pengujian. Mereka ingin tahu bagaimana kamu bereaksi saat suasana menjadi tidak nyaman. Apakah kamu akan tetap bertahan? Apakah kamu akan mencari tahu? Apakah kamu akan berusaha lebih keras? Atau kamu akan menyerah? Mereka tidak mengatakan dengan jelas bahwa mereka sedang menguji. Tapi mereka menciptakan suasana yang tidak stabil. Mereka ingin tahu apakah kamu benar-benar peduli, atau hanya dekat karena suasana sedang menyenangkan. Coba kamu ingat kembali. Apakah pernah ada saat-saat di mana dia bersikap seolah kamu melakukan kesalahan, padahal tidak ada kejadian apa-apa? Apakah dia pernah menunjukkan ekspresi kecewa, tapi tidak mau bicara, atau menyindir lewat status di media sosial, padahal sebelumnya tidak ada masalah? Hal-hal seperti ini bisa menjadi tanda bahwa dia sedang ingin melihat batas kesabaranmu. Dia ingin tahu seberapa besar kamu menghargai hubungannya. Dan kadang, dia ingin merasa menjadi pihak yang dikejar, dipedulikan, dan dikhawatirkan. Tentu, tidak semua drama kecil adalah tanda manipulasi. Ada kalanya seseorang memang sedang mengalami masalah pribadi. Tapi kalau pola ini terus berulang, tanpa kejelasan, tanpa komunikasi yang sehat, dan selalu membuat kamu merasa bersalah tanpa sebab, maka kamu harus berhati-hati. Karena drama yang terus-menerus tidak hanya menguras energi, tapi juga mengikis harga diri. Kamu mulai merasa tidak cukup baik. Kamu merasa semua yang kamu lakukan selalu salah. Dan kamu merasa bahwa kamu harus terus berusaha agar hubungan ini bisa berjalan dengan tenang. Padahal yang kamu butuhkan bukan hubungan yang penuh usaha satu arah, tapi hubungan yang dipelihara bersama, dengan keterbukaan dan saling percaya. Kalau seseorang benar-benar menyukaimu, dia tidak akan menguji kamu dengan suasana yang tidak jelas. Dia tidak akan bermain perasaan hanya untuk melihat apakah kamu akan bertahan. Dia akan bicara jika ada yang mengganggu pikirannya. Dia akan menjelaskan jika dia merasa tidak nyaman. Dan dia akan berusaha menjaga kedamaian, bukan menciptakan ketegangan. Tapi jika kamu terus-menerus dijadikan pelaku atas perasaan yang bahkan tidak kamu mengerti, maka kamu sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Kamu sedang diuji, bukan untuk dilihat seberapa cocok kamu, tapi seberapa kuat kamu bisa dikendalikan oleh suasana hati orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang berada di dalam drama yang tidak mereka ciptakan sendiri. Karena ketika kamu sudah menaruh hati, kamu jadi lebih mudah menerima perlakuan yang sebenarnya tidak layak kamu terima. Kamu jadi lebih pemaaf, lebih pengertian, lebih sabar. Tapi jika semua itu tidak pernah dihargai, kamu hanya sedang membiarkan dirimu dipermainkan. Kamu perlu tahu batas. Batas antara peduli dan dimanfaatkan. Batas antara perhatian dan ketergantungan. Batas antara sabar dan buta. Kalau seseorang benar-benar ingin bersamamu, dia tidak akan membuatmu menebak-nebak. Dia tidak akan menciptakan drama hanya agar kamu membuktikan rasa. Dan dia tidak akan mempermainkan hatimu hanya untuk memastikan bahwa kamu masih bertahan. Drama boleh terjadi sesekali dalam hubungan. Tapi bukan drama yang sengaja diciptakan. Bukan drama yang penuh kebingungan. Bukan drama yang membuatmu terus merasa bersalah. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang penuh kejelasan. Ada ruang untuk bicara. Ada tempat untuk bertanya. Ada jalur untuk saling memahami. Dan yang paling penting, tidak ada permainan. Jadi, kalau kamu merasa bahwa setiap kali hubungan kalian mulai tenang, selalu ada drama kecil yang tidak jelas, selalu ada suasana hati yang tiba-tiba berubah, dan selalu kamu yang harus memperbaiki semuanya, mungkin kamu tidak sedang membangun hubungan. Mungkin kamu hanya sedang ikut dalam skenario ujian yang tak pernah berakhir. Dan kamu tidak wajib bertahan dalam skenario seperti itu. Cinta yang tulus tidak membutuhkan drama untuk menguji kesetiaan. Cinta hanya butuh kejujuran dan kesediaan untuk saling menjaga. Dan kamu,
layak mendapatkan cinta yang seperti itu. Bukan yang penuh teka-teki.